Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kita kalau tidak salah sampai pada pembahasan tentang kewajiban merawat jenazah di halaman 48, dan kita sekarang membahas tentang memandikan mayat atau jenazah. Atau sudah itu? Sampai mana? Sampai lupa nih. 2 kali pertemuan izin. 49 nih. 49 tentang memandikan apa mengkafani? Memandikan. Nggih. Qala Syekhul Muallif Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami fi kitabih Safinatun Najah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila anqal aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma' wa akmaluhu an yaghsila sawatayhi wa an yuzilal qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yudlika badanahu bisidri wa an yusibbal ma'a alaihi thalathan. Mantun kata sih dereng sambun. Berarti ngandhape nggih mengafani mayat. Aqallul kafni thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaifa walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Minimal ukuran kain kafan adalah satu pakaian yang merata atau menutupi pada mayat, dan ukuran yang paling sempurna adalah bagi laki-laki 3 lapis, sedangkan bagi perempuan ukuran yang paling sempurna adalah gamis, kerudung, sarung, dan 2 lapis. Nanti total berarti ada 5 bagi jenazah perempuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membahas tentang tajhizul janazah, perawatan untuk jenazah. Dan kalau kita membahas tajhizul janazah berarti terdiri dari 4 hal. Ingkang nomor setunggal memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, 4 menguburkan. Kita sampai pada proses tajhiz yang kedua, inggih menika mengkafani. Dados sak mantune almarhum atau almarhumah ini dimandikan, proses berikutnya adalah mengkafani. Dia dikafani. Ada ketentuan minimal, ada ketentuan maksimal. Minimal, kalau ada satu kain yang sudah bisa nutupi jenazah, maka sudah cukup. Tapi kalau mau maksimal, tentu di sini ada ketentuan. Kalau jenazahnya laki-laki, maka 3 lapis pakaian, 3 lapis kain yang dipakai sebagai kafan almarhum. Tapi kalau jenazahnya perempuan, kalau kita membicarakan yang sempurna, maka ada 5 jenis. Yang pertama gamis. Gamis berarti mulai dari leher sini sampai ke ujung kaki. Nanti untuk kepalanya dipakai kerudung. Kemudian ditutup lagi dengan sarung, lalu disempurnakan dengan 2 lapis lagi. Itu kalau jenazahnya perempuan. Dan tentu
semuanya harus tertutup, termasuk nanti ketika proses pengkafanan sampai kepala ini diikat di atas, bagian atas diikat, dan nanti kalau sudah ditaruh di liang lahat, nanti bagian wajahnya ini dibuka, bagian wajah dibuka. Ya, tapi kalau sebelum itu ya dipocongi, boten usah tanglet, boten keslepekan dah, pun boten enten ambekane ya. Sudah tidak ada nafasnya, termasuk nanti kita juga akan dibegitukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah, cepat atau lambat kita pasti akan kembali ke hadirat Gusti Allah. Kabeh bakal rusak, sing boten rusak mung Gusti Allah. Kita akan kehilangan semuanya, tapi yang jelas kita tidak akan pernah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Donya niki kagunganipun Gusti Allah, alam kubur nggih kagunganipun Gusti Allah, alam akhirat nggih kagunganipun Gusti Allah. Semua milik Allah. Di dunia ini kita milik Allah, di alam barzah kita juga miliknya Gusti Allah. Intinya semoga kita benar-benar wafat dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga ketika kita wafat beto dosa nggih beto dosa, tapi mugi-mugi dosa kula lan panjenengan sedanten sampun disepuro. Allahumma amin. Dulu pernah kita sampaikan, orang meninggal dunia itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan ingkang nomor setunggal sedo beto dosa tapi dosane sampun disepuro. Niki kemungkinan nomor setunggal. Kemungkinan nomor kali sedo beto dosa tapi dosane tasik dereng disepuro. Semoga kita termasuk kelompok yang pertama. Kullukum khatta'un. Setiap kalian adalah orang yang pernah berbuat salah. Nggih napa nggih? Kula lan panjenengan sedanten niki lek ditangleti dosa kula lan panjenengan sedanten kedik napa kathah? Sak temene mboten usah dijawab. Pun semerap lek dosa kula niki kathah. Setiap kalian adalah orang yang pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Makanya kita nyuwun dumateng Gusti Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa taubatan qablal maut. Semoga kita diberi kesempatan, kekuatan, kemauan, kemampuan untuk taubat sebelum kita meninggal dunia. Dan kalau kita berbicara taubat yang nasuha, syaratipun wonten 3. Syaratnya ada 3. Kita singkat NIA. Nia, nadam, iqla, azam. Nadam itu menyesal, iqla itu meninggalkan, azam itu komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Berarti benar-benar taubatan nasuha. Tapi lek mari maksiat, istighfar tobat baleni maneh, maksiat maneh, istighfar tobat baleni maneh. Niku mboten taubatan nasuha, tapi kapok-kapok lombok. Pedes lara weteng, wis gak mangan sambel maneh. Engko madarane waras, dibaleni maneh napa mboten? Dibaleni malih. Itu kapok-kapok lombok. Kalau taubatan nasuha, nadam, iqla, azam. Menyesal, meninggalkan, komitmen tidak mengulangi lagi. Itu yang kita minta, taubatan qoblal maut. Dan semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang sedo beto dosa, terus dosane disepuro kali Gusti Allah. Ini yang kita harapkan. Tapi kemungkinan ingkang nomor kali wonten tiyang sedo beto dosa tapi dosane tasik dereng disepuro. Dan kita tidak mengharapkan itu. Wong kita taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ketika nyawa kita dicabut, semoga dibersamai dengan rahmatipun Gusti Allah.
kita diberi kasih sayang oleh Allah, dan semoga ketika itu Nabi Muhammad hadir dalam sakaratul maut kita, Allahumma amin. Kita dimampukan untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, sedangkan Kanjeng Nabi dawuh man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Sedangkan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Berarti kan sampun panjenengan sampun gak ada kunci nih, sudah punya kuncinya. Kita punya kunci surga. Nopo panjenengan kagungan kunci neraka? Kan boten. Yang kita punya dan kita tahu itu adalah kuncinya surga. Wa maghfiratan ba'dal maut. Setelah kematian kita, semoga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang yang kedua, sedo beto dosane tasik dereng disepuro. Padahal dalam Al-Qur'an dikatakan wa tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum, kamu sudah bersih, masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama menjelaskan syarat masuk surga itu harus sudah bersih dulu dari dosa dan kesalahan. Kalau dia diampuni ya sudah. Tapi kalau kemungkinan yang kedua, sedo beto dosane tasik dereng disepuro, nggih piyambake kalau membawa iman dan Islam, maka dia ada kemungkinan masuk surga. Tapi keranten tasik dereng disepuro, wonten dosa ingkang tasik dereng disepuro, berarti tasik diumbah dhisik. Cuma masalahnya ngumbahi mboten ten lepen brantas. Dicucinya tidak di sungai Brantas, tapi dicuci di mana? Di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai semuanya dihindarkan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mboten angsal punya cita-cita gak apa-apa wis mlebu neraka sedina-sedina ae. Kita tidak boleh punya cita-cita transit di dalam neraka, itu nggak boleh. Wes satu hari saja. Coba kalau sesuai keterangan, satu hari di dalam neraka itu sebanding dengan 50.000 tahun lamanya. Siksaan paling ringan orang yang ada di dalam neraka adalah ketika api hanya menyentuh mata kakinya, coro jawane polok, tapi ternyata yang mendidih adalah otaknya. Coba misalnya, gak apa-apa masuk neraka satu hari, siksaan paling ringan, 50.000 tahun otaknya mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Ya nopo raose ute umep nih gitu. Itu kalau satu hari, kalau 2 hari, kalau 3 hari. Na'udzubillah min dzalik. Maka penjelasan semacam ini mengajak kita untuk bermuhasabah, merenung. Semoga kita diberi kesempatan untuk taubat sehingga kita masuk dalam kategori yang pertama. Pasti kita pernah berbuat dosa, tapi semoga kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Kita meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengkaji masalah gaib, gaib itu apa sih? Surga neraka itu kan gaib. Dalam tafsir, kalau dalam tafsir Al-Jalalain, gaib itu ma ghaba anhum, segala sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia di dunia. Kal jannati was thawab, seperti pahala, seperti surga dan pahala. Wan nari wal iqab, seperti neraka dan siksaan dosa. Yok nopo rupane ganjaran, yok nopo rupane dosa. Kula lan panjenengan sedanten boten semerap. Kita di dunia tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka. Berarti surga neraka ini gaib apa tidak gaib? Gaib. Dan ini ujian terberat bagi kita. Sesuatu yang gaib
kita diminta untuk mempercayai, kita diminta untuk meyakini, kita diminta untuk mengimani. Ini kan berat. Wong sesuatu yang tidak ketak nih. Kenapa tidak ketak nih? Boten ketawis itu. Mengimani sesuatu yang kelihatan enak itu, enak. Tapi mengimani sesuatu yang tidak kelihatan itu. Dan ini yang pertama kali diminta oleh Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ayat yang pertama alif lam mim. Ayat yang kedua dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang ketiga alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah jamaah Al-Barokah apal Quran sedanten. Bukti ini kula sentil awal ayatnya panjenengan saged ngelanjutaken. Berarti kan apal Quran nih. Cobi kula tes ayat lintune. Wasiqal ladzina taqau lanjutane napa? Edek. Kula kinten hafidhahnya tibake kopat kapit nggih. Lah wau kok Al-Baqarah kok apal njenengan? Barokah tahlilan nggih. Barokah tahlilan. Siapa orang yang bertakwa itu? Surat Al-Baqarah surat yang kedua, ayat yang ketiga. Langsung Gusti Allah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang iman, percaya, yakin kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Yang tidak kelihatan tadi itu. Pahala, surga, neraka, dosa. Seandainya ini tidak gaib, seandainya tidak gaib, kita tidak perlu pengajian seperti ini. Mboten usah pengaosan, mboten usah majelis taklim. Keranten apa? Semua sudah diperlihatkan oleh Allah di dunia ini. Panjenengan ngelampai sholat, menjalankan sholat, langsung ketok ganjarane, kelihatan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang sholat, kelihatan saat ini juga. Kula lan panjenengan sedanten mantun ngelampai sholat maghrib. Tadi sudah sholat maghrib, kok langsung kelihatan surga? Wah langsung bun, mboten usah pengajian, langsung sregep sedanten ngelampai sholat maghrib dan sholat yang lainnya. Dan misalnya juga neraka diperlihatkan sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang meninggalkan sholat maghrib barusan setengah jam yang lalu. Ada orang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja. Coro gampangnya gano angin, gano udan. Tidak ada udzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Moro piyambake mboten ngelampahi sholat. Ternyata langsung diperlihatkan neraka sakar. Ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musalli. Langsung diperlihatkan jurang al-ghaib. Jurang yang berada di dasar neraka jahanam, tempat mengalirnya nanah dan darah penghuni neraka, yang dalam surat Maryam ayat 59 diperuntukkan bagi orang-orang ingkang gampangaken kewajiban sholat. Maghrib mboten sembahyang, langsung diperlihatkan ini loh tempatmu nanti di neraka sakar, berada di jurang yang namanya jurang al-ghaib. Kira-kira orang itu ketakutan apa tidak? Dibaleni napa mboten ngelampahi sholat? Enggak bakal dibaleni, langsung tobat bun. Tobat, gak maneh-maneh aku ninggalno sembahyang. Cuma ujian bagi kita ya seperti ini. Rupane ganjaran sembahyang maghrib kalau mau ketok napa mboten ketok? Mboten ketawis. Coba ketok sembahyang sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan sampai 27 derajat. Cobi ini dirupaaken duit. Kula mantun ngimami, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Monggo jamaah masjid Al-Barokah, karpete masjid dibuka. Jenengan buka tibake nok isore karpet ana dhuwit 27 juta. Ganjarane sembayang maghrib panjenengan. Kinten-kinten masjid jenengan bek napa boten bek? Full napa boten full? Oh sampai nang teras ngono, sampai nang latar mriku. Sampai tenembong dijogo polisi, dijogo hansip. Oh mboten, polisi ini melok jamaah pisan ya. Ayo nang masjid ana penggawean anyar sing dibayar sing nok masjid sembayang jamaah dibayar pinten? 27 juta. Tapi mengapa tidak seperti itu?
ujian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Surat Az-Zumar menegur kita, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui sesuatu yang tampak saja dari urusan dunia, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lupa. Lupa niki ayahab dirose tiyang Malang. Napa ayahab niki? Ayahab elakes nggih ya. Cobi panjenengan berangkat ten Masjid Al Barokah, badhe wangsul lali omahe. Bahaya napa mboten bahaya? Bahaya. Wonten tiyang lupa dengan anaknya. Bahaya napa mboten bahaya? Bahaya. Ada orang lupa dengan istrinya. Yang diingat malah istri tetangganya. Ayahab napa mboten ayahab? Ayahab lop niki. Bahaya pol. Apalagi lupa dengan kehidupan akhirat. Yang diingat cuma dunia, padahal dunia ini bukan tempat tinggalnya, tapi tempat yang akan dia tinggalkan. Yang abadi adalah akhirat. Kok ternyata dia lupa dengan kehidupan akhiratnya? Ayahab lop mboten ayahab lop niki. Ayahab lop elakes itu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mengapa lupa? Ya karena tidak kelihatan tadi itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia tidur, kalau mati baru sadar. Ini yang berbahaya itu. Kenapa kalau mati baru sadar? Karena ketika nyawa kita dicabut, sudah dimandikan, jangankan belum dimandikan, nyawa sekali dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hijab kegaiban ini diangkat oleh Allah. Yang asalnya tidak kelihatan di dunia, sekali nyawa dicabut oleh Allah, kelihatan semuanya. Surga kelihatan, pahalanya dirupakan makhluk oleh Gusti Allah. Neraka yang sebelumnya dia tidak lihat di dunia diperlihatkan oleh Allah. Rupane dosane dibentuk makhluk sing uwelek. Sapa kon? Aku rasan-rasanmu. Aku ikimu, diperlihatkan semuanya. Akhirnya apa? Yang sebelumnya gaib, ketika manusia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu yang gaib sebelumnya sekarang tidak gaib lagi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika itu baru sadar sebagian manusia, dan ini orang yang paling merugi, karena pintu amal sudah ditutup, pintu taubat juga sudah ditutup. Lek coro tiang Malang, nasi sudah menjadi bubur ajur, sudah terlambat. Dan orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bahagia, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali, wallahi lau kushifal ghita mazdadtu yaqina. Demi Allah, seandainya hijab kegaibanku sudah diangkat oleh Allah, maksudnya ketika aku meninggal dunia, mazdadtu yaqina, keimananku tidak bertambah sedikit pun. Maksudnya apa? Apa yang saya yakini ketika saya hidup sama dengan keyakinan saya ketika sudah meninggal dunia. Ketika saya meninggal dunia, ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yang ini yang selama ini saya yakini ketika saya hidup di dunia. Ini orang yang luar biasa. Keranten Kanjeng Nabi sudah menjelaskan surga, Nabi sudah menjelaskan neraka, Kanjeng Nabi sudah menjelaskan amalan yang bisa mengantarkan orang itu masuk surga. Kanjeng Nabi sudah menjelaskan amalan apa yang bisa mengantarkan orang itu masuk ke dalam neraka. Sudah jelas. Syariat ini sudah jelas, bukan teka-teki. Innal halala bayyinun, sing halal pun jelas, wal harama bayyinun, sing haram nggih jelas, sudah jelas semuanya. Makanya keimanan kita sebelum kita meninggal itu seharusnya sama dengan keimanan kita ketika nanti sudah meninggal dunia. Jangan baru iman ketika orang itu sudah meninggal dunia. Dalam Al-Qurtubi dikatakan semua orang pasti beriman,
Sekali lagi, semua orang pasti beriman. Yang beda apanya? Waktunya. Waktunya. Ada yang sudah beriman ketika dia masih hidup, ada yang baru beriman ketika dia sudah meninggal dunia. Sing sae niki tasih urip sampun iman. Terus kemudian istiqomah ibadah. Ini karena apa? Karena yang dijelaskan Nabi itu sudah jelas. Sudah jelas. Sing boten jelas nggih perilaku kita ini. Yang membuat kita jauh itu karena kita itu salah dalam pola hidup, pola pikir dan kakean pola ya. Sehingga akan tebih kan Gusti Allah itu gitu. Wong Imam Haddad sudah mengatakan innamal bu'du liman dara anit thariq. Sekali lagi, innamal bu'du liman dara anit thariq. Jauh itu karena engkau muter. Jauh itu karena engkau muter. Coba seandainya kamu enggak muter, ya cedek nang pangeran. Cobi tiang badhe berangkat ten Surabaya. Dia mau berangkat ke Surabaya, dia sudah pegang HP. Terus wonten napa namanya Google napa niku? Google Map. Dari Mulyorejo, sret, Bandulan, Mergan, mantun ngoten, Kauman, alun-alun, rada muter didik saniki nggih, kayu tangan ditutup. Tapi kan tasih saged niku. Sret, mangke blembing terus mlebet tol pundi niku? Tol Karanglo, sudah nanti keluar tol Waru. Itu kan cepet, wong sudah ada Google Map-nya. Apalagi panjenengan beto guide-nya orang Surabaya asli yang tahu jalan. Oh tambah cepet itu. Yang membuat kita jauh, tene nang Surabaya si anjok nang pakai saji. Maro pakai saji si ten pundi? Mriko pundi Wajak, wonten Wajak terus Poncokusumo, wonten Gobok Kelaka tasik ten Bromo bareng. Nek Bromo mudhun nang Padang napa Teletabis, manten-manten sik munggah ten Probolinggo kait mlebu tol maneh. Akhire kancane wis teko Surabaya, piyambake tasik teko pundi? Tasik teko pundi sik muter mawon. Itu yang membuat kita jauh. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk muter-muter itu. Padahal syariat ini sudah jelas. Ken sembahyang nggih sembahyang. Ken poso nggih poso, ken Jumatan nggih Jumatan, mampu punya uang daftar haji berangkat haji. Itu yang membuat kita dekat. Tapi yang membuat kita jauh karena kita muter dari jalan yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang diajak oleh Sayyidina Ali tadi itu. Jangan sampai seperti yang pertama, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Baru sadar, baru yakin kalau sudah meninggal dunia. Semoga kita termasuk yang kedua tadi itu. Wallahi law kushifal ghita mazdatu yaqinan. Demi Allah, seandainya hijab kegaiban itu sudah diangkat oleh Allah, keimananku tidak bertambah. Artinya apa? Sama. Keimanan sama, keyakinan sama sebelum saya wafat dan setelah saya wafat itu sama. Dan untungnya kita punya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjelaskan amalan apa yang mengantarkan ke surga. Dan itu terbukti secara ilmiah. Kalau sekarang ini zaman empiris, zaman semuanya dibuktikan. Ada satu pembuktian yang luar biasa. Misalnya ngeten. Wallahi, demi Allah, dalam teks hadisnya, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya. Innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar au kama baina Makkah wa Busra. Demi Allah, jarak dua sisi pintu surga. Nah, dulu pernah kita sampaikan. Jarak dua sisi pintu surga. Umpami niki lawange swarga. Itu sisi kanan, itu sisi kiri. Ini dalamnya surga, itu luarnya surga. Berarti saya sudah di dalam, panjenengan masih di luar.
Tapi pun kula enteni menane. Pun badhe mlebet niki. Allahumma amin. Allahumma amin. Tapi kula pun 500 tahun ten swarga pun penak-penak. Lek cara Yai Anwar Zaid wis adus, wis ketemu bidadari niki ya. Pun insyaallah mlebet sareng. Allahumma amin. Demi Allah dawuhipun Kanjeng Nabi, lebarnya dua sisi pintu surga itu seperti jarak Makkah ke kota Hajar atau Makkah ke kota Busra. Nabi menyebut kota Makkah 2 kali. Lek cara matematika dulu ada alat pengukur yang ngeten iki. Namine napa niku? Jangka nggih ya, busur, jangka. Ini porosnya, kemudian ini jarumnya. Nabi menyebut jarak dua sisi pintu surga itu seperti Makkah ke kota Hajar atau Makkah ke kota Busra. Berarti apa? Yang langsung bisa kita simpulkan, Makkah ke Hajar itu jaraknya sama dengan Makkah ke kota Busra. Nabi pernah ke kota Makkah tentunya karena tempat lahir beliau. Ke kota Hajar Nabi nggak pernah. Artinya paling tidak kita belum menemukan satu dalil hadis yang menunjukkan bahwa beliau pernah ke kota Hajar yang merupakan kota kuno yang sekarang masih masuk wilayah kekuasaan Saudi Arabia, tapi sudah mendekati negara Bahrain. Negara pundi? Kok bareng? Bahrain. Bahrain. Kalau kalau Busra, Nabi pernah bersama ketika beliau masih menjadi karyawannya Ibunda Khadijah. Beliau pergi ke sana bersama karyawan Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Dan Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Beliau pernah, Kanjeng Nabi pernah ke Busra yang akhirnya bertemu dengan pendeta Bukhairah itu. Yang akhirnya beliau mengatakan, pendeta ini mengatakan, sayakunu nabiyya hadhil ummah. Lelaki ini akan menjadi nabi umat ini. Tapi ketika diangkat sebagai nabi, pendeta ini sudah meninggal dunia. Dan yudhilluhul ghamamah, sepanjang perjalanan Kanjeng Nabi selalu dinaungi apa? Dinaungi awan itu. Nabi memang pernah melakukan perjalanan dari Makkah ke Busra yang sekarang masuk wilayah Suriah, sekitar 150 km dari ibu kota Damaskus. Tapi meskipun Nabi pernah melakukan perjalanan dari Makkah ke Busra, kan tidak pernah diceritakan Nabi bawa onta terus untonipun wonten speedometer atau Kanjeng Nabi botometeran, itu kan tidak pernah. Tapi ternyata Nabi mengatakan jarak pintu surga seperti Makkah ke Hajar atau Makkah ke Busra. Artinya apa? Kedua jarak ini sama. Nabi mengatakan di zaman belum ditemukan alat pengukur jarak antar kota, belum ditemukan speedometer, belum ditemukan peta dengan segala rumus skalanya. Ternyata sekarang terbukti, panjenengan bukti akan ten Google Earth yang paling mudah, ternyata kedua jarak ini sama. Makkah ke Hajar itu jaraknya 1372 km. Makkah ke kota Busra juga sama, 1372 km. Sama persis, tidak kurang tidak lebih. Artinya apa? Nabi sudah tahu. Kanjeng Nabi pirsa semerap dengan mengilustrasikan dengan sesuatu yang tidak gaib. Akhirnya kesimpulan kita apa? Untuk mengimani yang gaib itu mudah kalau kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang gaib itu rata-rata ada padanannya dengan sesuatu yang tidak gaib. Pintu surga sekarang kelihatan apa tidak? Tidak. Berarti gaib napa mboten? Gaib. Tapi kota Makkah, kota Hajar, kota Busra, karena ini ada di dunia, berarti kelihatan apa tidak? Kelihatan. Berarti gaib apa tidak gaib? Tidak gaib. Mengimani sesuatu yang gaib itu mudah karena ada persamaannya dengan sesuatu yang tidak gaib di dunia ini. Di neraka ada api, tentunya wonten api napa mboten? Wonten geni napa mboten enten? Berarti untuk meyakini surga itu panas itu tidak sulit. Karena di dunia juga ada api, meskipun apinya tentu berbeda dengan api neraka. Di
di antara buah surga. Itu nanti penghuni surga itu sempat protes kepada Gusti Allah. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Penghuni surga itu ketika dikasih buah, mereka protes, Gusti Allah, kalau buah ini kami sudah pernah mengkonsumsinya di dunia. Wallahu a'lam, panjenengan tiang Malang, mangke ten swarga diparingi apel kali Gusti Allah. Kok mboten enten sing amin? Amin. Jenengan tiang Malang, Gusti Allah lek apel mawon kula pun sering ten Malang nggene apel. Kula asli Lumajang. Di antara buah surga itu watalhim mandud, pisang yang bertandan-tandan. Mangke kula kali Gusti Allah ten swarga diparingi gedang. Nggih termasuk sing rada protes niki wae. Gusti Allah lek gedang mawon Lumajang niki panggonane gedang, panggonane pisang. Ternyata wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi sesuatu yang mirip tapi tak sama. Nopo bentene buah surga dengan buah dunia? Wallahu a'lam, nanti kita buktikan bersama kalau kita masuk surga. Allahumma amin. Intinya untuk mengimani buah-buah surga itu enggak sulit. Karena di dunia kita sudah mendapatkan kenikmatan buah-buahan, meskipun nanti tentu berbeda. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Berbeda, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak manusia. Kita tidak tahu. Kita buktikan sareng-sareng mangke insyaallah. Allahumma amin. Intinya untuk mengimani yang gaib tidak sulit. Dan untungnya lagi Bapak Ibu sekalian, untungnya kita belajar keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa dimensi waktu itu dibukakan semuanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ulangi lagi, dimensi-dimensi waktu itu yang menurut bahasa kita termasuk yang gaib, atas ilmu Allah, atas kekuasaanipun Gusti Allah, sudah diungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cobi, Kanjeng Nabi sudah berani menjelaskan tentang pintu surga. Berarti kan apa yang akan terjadi sudah diinformasikan kepada Nabi Muhammad, sudah disampaikan kepada kita. Tinggal kita ini mau iman atau tidak mau iman. Ternyata pintu surga yang panjangnya saja seperti itu sudah valid penjelasan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi sudah memberikan kabar gembira 10 sahabat beliau bahwa mereka termasuk penghuni surga. Berarti dimensi waktu yang akan datang sudah diungkapkan oleh Gusti Allah, dibukakan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Meskipun tidak hanya 10 itu. Ada orang tanya, ya Rasulullah, kalau saya ikut perang jihad di jalan Allah lalu saya terbunuh, apakah saya termasuk ahli surga? Ya, kamu ahli surga. Ternyata tidak lama kemudian orang itu pernah sempat megang biji-biji kurma, dibuang, berangkat ke medan pertempuran di jalan Allah, benar-benar terbunuh. Dan dia tidak termasuk 10 orang itu. Akhirnya yang diberi kabar gembira oleh Kanjeng Nabi tentu tidak sekedar 10 orang itu. Yang lain juga pernah diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Memang ada 10 yang khusus. Sayyidina Abu Bakar, salah satu riwayatnya bahwa Kanjeng Nabi pernah menjelaskan tentang pintu-pintu surga itu. Pintu-pintu surga. Terus kemudian sahabat Abu Bakar tanglet, apakah ada orang ya Rasulullah yang masuk bebas lewat pintu manapun? Karena ada pintu Rayyan untuk ahli puasa, ada pintu ini, ada pintu ini. Sayyidina Abu Bakar tanglet, apakah ada yang masuk lewat pintu manapun yang dia paling suka itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, ada, dan aku mengharap engkau wahai Abu Bakar termasuk orang yang bebas masuk pintu surga, yang terserah dia mau milih lewat pintu yang mana yang dia paling suka.
Berarti termasuk yang diberi kabar gembira. Sayyidina Bilal, ya Bilal, sak mantune salat subuh Kanjeng Nabi tanglet dumateng Sayyidina Bilal, ya Bilal, ma arja amalin amaltahu fil Islam. Cara gampange, sing mbok lakoni iki apa Bilal? Fa inni sami'tu duffana laika baina yadayya fil jannah. Karena aku sudah mendengar langkah sandalmu di surga. Berarti Sayyidina Bilal ini mlebet swarga sak sandal-sandale Pak. Nah, kita ini kan dereng mesti surban, kopian ini dereng mesti, wong ini dereng mesti. Sayyidina Bilal sudah didengar langkah sandalnya oleh Nabi Muhammad. Berarti kan Nabi Muhammad sudah tahu dimensi waktu yang akan datang, itu beliau sudah pirsa. Tentu atas kehendak dan kekuasaanipun Gusti Allah. Akhirnya Sayyidina Bilal jawab, yang intinya beliau selalu menjaga wudhu, dan setelah wudhu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yang kita kenal sekarang dengan sholat li syukril wudhu. Kalau kita mau kepingin mendapatkan sesuatu yang sama seperti Sayyidina Bilal, nggih monggo. Kita setelah wudhu kita istiqomahkan sholat li syukril wudhu. Nanti kita akan mendapatkan martabatu Bilal, kedudukan seperti Sayyidina Bilal. Termasuk tadi itu, Sayyidina Abu Bakar masuk pintu surga terserah, disuruh masuk lewat pintu yang mana. Apakah kita bisa mendapatkan martabatu Abi Bakrin, kedudukan seperti Sayyidina Abu Bakar? Kenapa tidak? Wong lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, ma min abdin yatawaddo, siapa yang berwudu, thumma yublighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma qala, kemudian dia berdoa setelah wudu. Doa yang sering kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Siapa orang yang wudu dengan sempurna, syarat rukun, kemudian sunnah-sunnahnya disempurnakan, kemudian dia mau berdoa setelah wudhu, napa dawuhipun Kanjeng Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah wa qila lahu udkhulil jannata min ayyi babin syi'ta, al hadits au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pasti dawuhipun Kanjeng Nabi, pasti akan dibukakan untuk orang itu 8 pintu surga, dan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga, terserah kamu lewat pintu mana yang kamu paling suka. Bebas milih, sama seperti kedudukannya Sayyidina Abu Bakar. Enak, kita bisa mendapatkan martabatu Bilal, bisa mendapatkan martabatu Abi Bakrin, wudhu dengan sempurna yang mungkin tidak lebih dari 5 menit. Kita disuruh bebas milih lewat pintu mana dari pintu surga yang 8 itu. Tapi nggak sembahyang, cuma budak wudhu tok ae gak sembahyang ya. Wudhu kok wis lumayan iki mlebu swarga, gak sembahyang. Mboten. Bukti bahwa kita wudhu kita diterima, kita sholat, kita melakukan ibadah dan ketaatan yang lainnya. Kan begitu. Memang surga neraka itu pun ada nih. Surga neraka itu gaib. Tapi untuk mengimani yang gaib bagi orang yang iman, bagi umat Nabi Muhammad tidak mudah, tidak sulit. Hijab nopo yang gaib-gaib itu, dimensi waktu itu sudah diungkapkan kepada Nabi Muhammad. Termasuk wonten kitab menarik itu. Kitab menarik karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau mengumpulkan ayat dan hadis Kanjeng Nabi yang membicarakan pesawat, yang membicarakan mobil itu. Meskipun Nabi tidak mengatakan Abu Bakar engko ono pesawat, itu nggak mungkin. Pasti disesuaikan dengan akal manusia ketika itu. Cuma oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ini maksudnya pesawat ini maksudnya mobil sekarang ini. Cuma nggak mungkin Kanjeng Nabi nanti akan ada tunggangan mobil beroda 4, ada merek Innova, Avanza, nggak mungkin kan? Tentu dibahasakan dengan yang sesuai dengan zaman ketika itu. Coba salah satunya misalnya, nanti di akhir zaman wonten Dajjal. Dajjal itu tunggangannya hewan tunggangan
yang sayap kanan ke sayap kiri itu jaraknya 30 dhira'. 1 dhira' setengah meter. Berarti kalau 30 dhira' pinten meter? 15 meter. Sekarang pertanyaannya, hewan apa yang antara sayap kanan ke sayap kiri panjangnya 15 meter? Wallahu a'lam. Ulama kontemporer menafsirkan itu potensinya, kemungkinannya itu adalah pesawat. Pesawat siluman itu ada yang panjang sayap kanan ke sayap kiri itu berapa? 15 meter. Cuma kan nggak mungkin Umar engko tunggangane Dajjal pesawat siluman gitu. Kan Sayyidina Umar tanglet pesawat niku nopo Kanjeng Nabi? Wangel Mar. Iki ono mesin gitu wis angel. Tapi kita yakin wong surga saja informasinya sudah disampaikan kepada Kanjeng Nabi, apalagi kehidupan akhir zaman seperti sekarang ini. Mobil, pesawat. Kanjeng Nabi menjelaskan Dajjal itu akan meninggal dunia di Babulut, pintu kota Al-Lodia. Al-Lodia itu dulu kekuasaan Palestina, sekarang dicaplok oleh negara ilegal Israel itu. Kota Al-Lodia. Kanjeng Nabi dawuh Babulud, pintu Al-Lodia. Sekarang pertanyaannya, kota apa yang ada pintunya itu? Napa wonten Malang, wonten Lawange kan mboten enten. Kecuali Lawang, kota Lawang niku. Kota sekarang nggak ada pintunya, tapi kalau ditafsirkan wallahu a'lam ini masih bersifat dhonni, bersifat teoritis. Kota itu, pintu itu kan tempat keluar masuknya orang ke sebuah negara atau ke sebuah wilayah. Pintu itu. Ternyata sekarang terbukti bandar udara terbesar di Israel adalah bandar udara Al-Lodia. Wallahu a'lam, akhirnya dijahit kalau wow. Perang Nabi Isa, Imam Mahdi di Suriah, di Masjid Putih, Dajjal nunggu di luar, setelah sholat subuh perang, tertusuk pedangnya Nabi Isa alaihissalam, sudah terluka, tapi Dajjal kemudian lari, benar-benar mati di pintu Al-Lodia. Penafsiran ulama sekarang, sebagian mengatakan dia lari ke bandar udara Al-Lodia karena pesawat siluman sudah diparkir di situ. Dajjal sudah mau naik, sudah mau naik pesawatnya, tapi gak sempat numpak, wis meninggal dunia lebih. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi intinya coba mangke jenengan waos kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah itu. Ya ini semuanya bersifat teori ya, bersifat. Cuma kan banyak yang terbukti. Misalkan Kanjeng Nabi membicarakan dimensi waktu yang akan datang, yang dibahasakan dengan nubuat. Kanjeng Nabi dawuh misalnya, la tuftahannal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kota Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Yang memimpin pasukan yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang dipimpin adalah pasukan yang paling baik ketika itu. Nabi mengatakan Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Akan. Kanjeng Nabi mangkat Konstantinopel, ibu kota Romawi yang didirikan oleh Raja Konstantin, masih belum dikuasai oleh umat Islam. Diganti era khilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Konstantinopel belum berhasil dikuasai oleh umat Islam. Ganti dinasti Umayyah, Abbasiyah. Apakah Nabi berdusta? Ternyata tidak. Nanti di era dinasti Ottoman, Utsmaniyah, tepatnya di abad ke-15, kota Konstantinopel benar-benar berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh umat Islam, dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed II itu. Abad ke-15 baru ditaklukkan Konstantinopel. Padahal Kanjeng Nabi itu hidup di abad ke-7. 7 sampai 15 niki pinten abad? Pinten? 8 abad. 800 tahun setelah ungkapan itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi, benar-benar terbukti. Jadi kita yakin dimensi waktu sebelum ketika itu yang akan datang itu sudah diinformasikan oleh Gusti Allah kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat rugi umat Kanjeng Nabi lek mboten iman, mboten percados ten neraka, mboten percados ten surga. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, ilmu yang makin menambah keimanan kita dan makin mengistiqomahkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.